Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBCom Talks 21.2. Hari ini kita akan membahas seputar isu-isu yang menarik di Berita Banjarmasin dalam program BBCom Talks. Dan hari ini kita menghadirkan bintang tamu. Selamat datang Bapak Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya di BBCom Talks. Saya kadang kepikir BBC Talk gitu. Ya, jadi BBCom Talk ini Pak adalah program anak muda ya, program anak muda yang bagaimana menghadirkan literasi dan diskusi Pak. Salah satunya ini kan yang menarik adalah soal tentang fenomena badut jalanan Pak. Nah, jadi Bapak kan sangat lama sekali ya meneliti, bahkan sebagai seorang pendidik di FKIP jurusan sosiologi. Pendidikan sosiologi ya. Sangat menarik sekali Pak fenomena ini. Kalau kita melihat kembali rentan waktu dari tahun 2020 dan pada awal tahun 2021, kalau kita berjalan-jalan mungkin pakai sepeda motor atau pakai mobil, jalan kaki di jalan raya, tidak hanya di Banjarmasin sebenarnya ya, terjadi di beberapa kota besar. Menurut Bapak sendiri, setujukah ada badut jalanan? Kalau setuju tidak setuju ya saya kira diskusinya pendek sekali. Nah, tapi yang kita lihat sebenarnya adalah ada fenomena badut jalanan yang tadi dikatakan dia tidak hanya ada di Kota Banjarmasin, tapi kita lihat kalau kita ke Banjarbaru misalnya, dia ada di jalan raya sekitar pusat perbelanjaan. Dia ada tentu saja di Banjarmasin, di pusat perbelanjaan, dan meluas sekarang saya lihat di daerah Handil Bakti juga badut ini ada. Dan bermacam ragam rupanya Pak ya. Dengan bermacam ragam. Ini harus ada satu kata kunci penting bahwa badut jalanan itu ada. Nah, kembali soal setuju atau tidak setuju, kita harus ke belakang dulu, sit back ke belakang. Bahwa sesungguhnya badut itu adalah kerjaannya sebagai entertainer, menghibur orang dengan cara lawakan. Itu satu. Dari customnya saja yang longgar, longgar, sepatunya kebesaran, itu kan menunjukkan sesuatu yang tidak lazim, tidak biasa, dan di situ kemudian dia muncul keunikannya. Kemudian tentu badut ini punya kemampuan untuk komedi, membuat orang terhibur. Nah, selain itu satu. Yang kedua, dia ketika membuat orang terhibur, orang menjadi ingin berfoto dengan dia. Ringkasnya begitu. Nah, setuju atau tidak setuju? Maka kalau kita kembali pada konsep badut awal, dia sebagai komedian, dia bisa menghibur. Dia sebenarnya diundang pada acara-acara tertentu. Misalnya ulang tahun sama anak-anak ya. Dengan adanya badut, upacara ulang tahun itu menjadi menarik. Dia ada di pusat perbelanjaan, dan ketika orang datang ke situ, dia berfoto. Bukan dia yang berfoto, orang yang berfoto dengan dia. Dia ada di Kota Banjarmasin, selain di pusat perbelanjaan ada di Siring. Tapi itu dalam bentuk pahlawan super. Adapun yang ada di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan masuk wilayah Baritokuala itu badut jalanan. Tentu saya melihat ini berbeda dengan konsep badut yang kita tahu sebelumnya. Ini jadi polemik sebenarnya. Apakah bahwa mereka pengen uang itu it's okay. Tapi pertanyaannya, apakah mereka hanya bercustom sebagai badut, atau mereka memang menciptakan identitas sebagai badut cuman adanya di jalanan? Nah, saya melihat fenomena ini, badut jalanan tidak punya skill untuk menghibur orang, dan yang perlu kita lihat jumlahnya makin hari itu makin banyak. Padahal persoalannya adalah kalau orang menjadi badut dengan custom seperti itu, maka mereka harus punya uang untuk beli. Kalau tidak punya uang bagaimana? Adakah tempat persewaan custom badut itu? Betul sekali. Nah, itu satu pertanyaan kritis saya kira yang harus kita lihat. Dan kalau tidak punya uang untuk beli atau menyewa,
So kemudian dari mana dia dapat itu? Ini pertanyaan yang saya kira harus kita kejar sebelum masuk pada setuju dan tidak setuju tadi. Ya. Identitas badut di jalanan itu, apakah mereka benar-benar menjadi badut dalam artian menghibur, entertainer, dan sebagai pelaku komedi, atau hanya meminta-minta dengan kostum badut. Nah, dapat kostumnya itu sendiri, saya kira tidak mudah. Justru tadi kan ada misteri di balik itu. Ada misteri di balik itu. Ada misteri di balik itu. Ya, tadi menarik Pak konteks soal filosofi badut sebenarnya. Yang asal mula itu untuk entertain, terutama anak-anak ya, terhibur. Bahkan kalau digunakan di sudut-sudut kota besar, terutama di pusat-pusat perbelanjaan kan menjadi salah satu cara untuk menarik daya lihat masyarakat ya. Betul. Apalagi ada produk-produk mungkin bagaimana bisa menarik perhatian ke salah satu tokonya, standnya. Iya. Nah, justru kata Bapak tadi mengatakan bahwa harus ada skill ya. Betul. Skill. Nah, apakah ini profesi badut yang dahulu, sekarang kan bahasanya profesi badut dengan adanya badut jalanan kan seakan-akan kata yang sama, cuma dua konteks yang berbeda kan sebenarnya. Betul. Ya. Nah, jadi Pak, pertanyaan yang menarik di sini adalah apakah ini akan menjadi mata pencaharian baru ya dengan adanya dengan pandemi Covid ini ya, dampak ekonomi sekarang ini, bahkan sebenarnya fenomena ini tidak terjadi di Banjarmasin kan. Betul. Kita di Jakarta, terus yang di lain juga ada di tempat-tempat lain itu. Ya, terutama setelah adanya pandemi ini Pak. Oke. Ya. Saya lihat sebenarnya sebelum pandemi itu badut jalanan itu sudah ada, tapi tidak sampai meluas, ekspansinya itu tidak sampai ke, dia ada di Kota Banjarbaru dekat pusat perbelanjaan, dia ada di Banjarmasin dekat pusat perbelanjaan, tapi kemudian dia ada di daerah Handil Bakti. Badut sudah melakukan, badut jalanan, kita sebut badut jalanan sementara, sudah melakukan ekspansi di situ. Tadi di mall badut itu sebagai pemancing orang datang. Jadi di pusat perbelanjaan itu orang dibuat datang tanpa harus ada mindset awal dari rumah untuk berbelanja apa. Nah, begitu sampai ke pusat perbelanjaan, maka baru disitulah orang memutuskan untuk berbelanja. Yang penting dia bawa uang. Ya. Nah, ketika ada badut, itulah daya tariknya. Adapun badut jalanan dalam antropologi itu disebut misplaced, salah tempat yang semestinya dia ada di tempat-tempat yang ada di pusat keramaian. Tapi yang namanya badut jalanan dia ada di jalanan. Dan seperti sekarang ini. Ada seperti sekarang. Dia bermodal satu alat sound system ya. Nah, mungkin dicolok pakai USB atau apa untuk lagunya, dan ada tempat untuk menampung uang untuk pemberian. It's okay sebenarnya karena semua orang punya kata Roma Irama itu 1001 macam cara orang mencari makan kan. Itu cara mereka mencari makan. Nah, tapi karena mindset saya ya, badut itu ketika dia menghibur, dia punya skill untuk menghibur. Dia punya cara untuk ketika orang mendekat, orang berfoto, dia punya gaya untuk berfoto. Tapi ketika dia ada di jalanan, bagaimana orang bisa berfoto sama dia? Karena itu kan bukan tempat persinggahan. Dia ada di atas di trotoar jembatan misalnya. Nah, itu yang saya kira misplaced, meletakkan posisi dirinya di dekat perlintasan. Bukan berada di tempat berhentian orang, kemudian orang berhenti lalu berfoto dengan dia. Mohon maaf, kalau badut-badut mengenai ini tidak punya skill, saya kira. Dalam konteks kalau kita melihat badut dalam pengertian awal, yang ada skill, kemampuan komedian seperti itu. Dan orang kan ketika sama badut orang berfoto. Tapi ini sekarang lebih banyak memperdengarkan lagu yang suaranya kalau saya melintas itu nyaris tak terdengar. Saya tidak menemukan juga koreografi cara badut
untuk menghibur di jalanan. Padahal kalau mereka punya skill yang bagus, terutama jalan-jalan kota di daerah masuki Handil Bakti ini macet total kan. Badut dengan skill yang bagus, saya kira akan menghilangkan stres orang di jalan raya. Tapi itu tidak kita temukan. Ini kondisi yang terjadi. Belum lagi kita bertanya siapa di dalam badut itu. Ya betul Pak. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin secara tidak sengaja kadang oke lah itu orang dewasa ya dikatakan masih menjadi hal yang wajar bagi kita. Tapi kalau sudah kondisi anak-anak di bawah umur ini juga Pak jadi pertanyaan juga Pak. Saya ada beberapa kali melihat ketika dia membuka custom, oh ini anak kecil. Awalnya saya tidak terpikir apakah ini satu problem atau apa. Makanya badut itu kadang-kadang meskipun pakaiannya harus besar, sepatunya harus longgar, kedodoran, tapi kalau di dalam tubuh badut itu fisiknya tidak pas juga, ya tidak matching juga. Anak kecil juga tidak matching, kecuali untuk badut-badut yang ukurannya sesuai dengan anak kecil, itu satu. Tapi juga anak itu kan harus sekolah. Nah, beda kalau mereka hari libur cari kerjaan sampingan, tapi di hari-hari ini meskipun mereka tidak ke sekolah, tapi kan mereka belajar di rumah. Mungkinkah pertanyaannya anak kecil mampu memiliki custom badut itu? Kita cari di luar konteks itu ya. Jadi menjadi pertanyaan juga ya. Itu menjadi pertanyaan yang dalam otak kita itu pasti ada jawabannya. Jadi saya kira ada rentetan persoalan lain selain unskill. Di dalam tubuh badut itu ada anak kecil. Kita tidak mengamati ya seorang badut itu durasi waktunya berapa lama dia berada di pinggir jalan. Nah, itu kita tidak mengamati. Kalau seharian misalnya, jadi anak kecil itu menghabiskan waktu seharian di pinggir jalan untuk memperagakan sebuah koreografi seadanya tentang kehidupan badut jalanan yang tujuannya sesungguhnya mulia, menghibur orang ketika stres jalanan, tetapi itu mengalami diskoneksi. Dan ini kata Bapak tadi kan juga semakin bulan semakin tahun ke sini itu ekspansinya mulai semakin banyak. Iya. Harapan dan mungkin ke depan bagaimana menyikapi ini Pak? Ada sarankah? Apalagi kan tadi di sana terdapat anak-anak ya yang harusnya sekolah kan Pak. Ya, anak-anak itu tanggung jawab orang tua terutama untuk tidak mengeksploitasi anaknya bekerja pada hal-hal yang semestinya mereka sekolah. Itu satu. Yang kedua, anak-anak itu menjadi tanggung jawab saya kira negara juga atau pemerintah daerah. Jadi kita memang harus melihat sudah benarkah sosok di dalam tubuh badut itu. Itu satu. Yang kedua, harapan saya kalau ingin benar-benar jadi badut, berprofesi menghibur orang sebagai badut, maka skill itu mesti dinaikkan kemampuannya. Skill naik, saya yakin pendapatan juga akan naik. Sekarang kan wibawa badut kan jadi jatuh nih. Ya. Mestinya mereka privat lah dipanggil untuk menghibur dalam sebuah acara. Ini mereka menampilkan dirinya sendiri nih di publik. Jadi nilai badut selain bahwa itu saya kira saya mengatakan frekuensinya atau tempatnya beda ya. Tapi orang kan asosiasi orang, oh seperti itu badut ya. Jadi orang tidak melihat badut itu sebagai sesuatu yang akhirnya sebagai sesuatu yang punya kemampuan komedian. Tapi selama ini kan belum ada insiden, belum ada badut ya. Mereka tidak mengganggu mereka tetap ada di jalan. Tapi dengan ekspansi badut, kuantitasnya semakin tinggi jumlahnya, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Dalam film ada badut yang tidak baik, Joker namanya. Nah, itu dalam film Batman ya. Tapi mudah-mudahan badut yang ada di sini adalah badut yang menghibur, bukan badut Joker yang memanfaatkan kelengahan orang di jalan raya. Satu sisi kita melihat ini sebagai hiburan dan mereka harus
meningkatkan skillnya, tapi di sisi lain juga sesuatu yang berlebihan itu jumlahnya berlebihan mungkin tidak pas dengan populasi juga perlu kita waspadai. Ya. Pemerintah juga saya yakin sudah melirik situasi-situasi seperti ini. Ya. Itu kan harapan Bapak ke depan bahwa bagaimana tadi kan anak-anak yang harusnya sekolah tidaklah di jalanan, dan badut itu sekarang memang ada faktanya, tapi jangan sampai menjadi badut dalam tanda kutip seorang joker kan, maksudnya seperti itu. Betul. Artinya tetap ada pembinaan ke depan dan mungkin pengawasan menurut Bapak gitu ya. Itu dulu yang perlu, itu kita harus mendata pihak terkait ya, ada berapa jumlah mereka. Dengan di situ kita bisa mengontrol. Ya memang orang bekerja tidak bisa dikontrol ya, tapi jangan sampai ini kemudian jumlahnya sangat masif ya, jangan sampai seperti itu. Dan skillnya seadanya, tapi ketika jumlahnya masif berarti daya beli custom itu tinggi sekali. Mereka punya modal lah, punya modal. Jadi pertanyaan besar sih sebenarnya bagi saya, mereka punya modal untuk beli sesuatu yang untuk warga biasa itu tidak terbeli sebenarnya. Itu analogi saya sama dengan pengemis yang menggunakan gerobak menjelang bulan Ramadan. Gerobaknya baru-baru semua tuh. Itu mahal lagi tuh, berapa beli kayu, berapa beli ban itu. Mampukah mereka mendanai? Kalau tidak mampu, kenapa mereka punya gerobak? Ada sesuatu yang di belakang ini yang harus kita diskusikan dengan data yang lebih konkret lagi. Saya kira itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Sudah Sama-sama. bisa datang ke BBCom Talk di Berita Banjarmasin Studio. Terima kasih juga para pemirsa beritabanjarmasin.com. Terus simak acara BBCom Talk kami ke depan dan nantikan agenda-agenda selanjutnya. Follow terus IG Berita Banjarmasin dan YouTube Berita Banjarmasin.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.